Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bapak Jaki di pelajaran teknologi jaringan berbasis luas atau TEK1. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai contoh dari penerapan WAN. Contoh dari penerapan Wide Area Network itu adalah ketika kita memasang internet di rumah. Nah, biasanya ketika kita memasang internet di rumah itu, kita menyewa ke pihak yang namanya ISP. ISP itu apa sih? ISP itu adalah Internet Service Provider atau penyedia layanan internet. Nah, supaya lebih cepat, saya akan menjelaskan mengenai konsepnya ya. Jadi konsepnya agar kalian semua bisa paham sebenarnya ketika kita pasang internet di rumah, kok tiba-tiba sudah bisa mengakses internet sih? Nah, di balik semua itu sebenarnya ada skema jaringan. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema jaringan yang masih menggunakan media transmisi wireless ya. Karena sebelumnya kita sudah belajar untuk media transmisi WAN itu ada dua, menggunakan kabel, bisa menggunakan kabel fiber optik. Biasanya pakai kabel fiber optik yang untuk yang media kabel. Bisa juga dengan menggunakan media tanpa kabel atau wireless. Nah, di sini saya akan menjelaskan mengenai skema untuk pemasangan koneksi internet di rumah menggunakan media transmisi wireless atau tanpa kabel. Nah, bisa dilihat pada papan tulis untuk lebih mudahnya. Saya bagi dua sisi ya. Yang pertama, sisi dari Internet Service Provider. Misalkan kita namakan ISPA lah, Internet Service Provider A. Kemudian di sisi sebelahnya ini, di sisi rumah kita, rumah yang ingin memasang koneksi, mendapatkan koneksi internet dari pihak ISP. Nah, fokus dulu ke bagian ISP-nya ya. Jadi sebenarnya di bagian ISP itu ada satu yang namanya BTS. BTS itu singkatan dari Base Transceiver Station. Apa sih BTS itu? Jadi BTS itu adalah tower pemancar dari sisi BTS ke arah klien. Jadi kalau kamu pernah lihat tower-tower tinggi itu sebenarnya itu biasanya milik dari si ISP ya. Jadi tempat pemasangan radio untuk atau perangkat untuk ke arah klien. Nah, jadi karena di sini menggunakan media wireless, di sisi BTS ada perangkat ya. Namanya biasanya radio access point. Nah, radio access point ini gunanya mendistribusikan koneksi wireless ke arah klien. Nah, tapi sama seperti yang lainnya ya, sebelum ia dipasang radio access point pasti ada yang namanya router. Router ini gunanya buat memanajemen jaringan di sisi base stationnya. Nah, kita lanjut ke arah sisi kliennya. Nah, di sisi klien ada perangkat juga yang namanya CPE. Nah, CPE ini gunanya menerima koneksi dari arah radio access point. Jadi untuk lebih pahamnya, si radio access point tugasnya memancarkan atau mengirim ya. Di sisi CPE gunanya menerima sinyal dari si radio access point. Nah, kemudian dari radio access point barulah didistribusikan lagi ke arah router yang ada di rumah. Nah, untuk memanajemen jaringan yang ada di sisi rumah. Nah, dari router ini kita bisa kembangkan lagi untuk jaringan yang ada di rumah. Nah, karena di sisi BTS menggunakan radio access point, di sisi klien menggunakan radio CPE atau pengirim dan penerima, ini disebutnya skema jaringan wireless point to point ya. Jadi point to point itu sistem distribusi wireless di mana di salah satu sisinya sebagai
pemancar di salah satu sisinya sebagai penerima, atau untuk menghubungkan perangkat wireless dengan perangkat wireless yang lainnya. Nah, jadi sebenarnya dari sisi klien itu mendapatkan akses internet dari sisi radio access point, kemudian diterima oleh si radio CPE. Nah, kemudian karena manajemennya di sisi klien masih menggunakan router, nah dari router kita bisa kembangkan lagi. Misalkan di rumahnya ingin pasang koneksi WiFi, nah kita bisa kembangkan lagi di rumahnya dengan memasang perangkat WiFi access point ya. Jadi sebenarnya wireless itu berbeda dengan WiFi ya. Jadi kalau wireless itu tanpa kabel, WiFi juga sebenarnya tanpa kabel, cuman WiFi itu jaraknya hanya 100 meter. Kalau untuk wireless itu dia lebih jauh daripada koneksi WiFi. Nah, jadi untuk yang koneksi WiFi access point ini ya digunakan untuk mendistribusikan ke arah klien langsung, contohnya ke mobile, ke laptop, ataupun ke komputer. Nah, kalau untuk koneksi WiFi access point ini sistemnya beda. Kalau misalkan tadi kita point to point, nah kalau misalkan WiFi ini WiFi access point-nya itu point to multi point. Untuk distribusi wireless point to multi point nanti di video selanjutnya ya. Jadi stay tune terus di channel TKJ SMK Negeri Kabupaten Bogor. Nanti linknya akan di-share untuk materi skema jaringan wireless dengan skema point to point seperti yang tadi dijelaskan ya. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa melalui kolom komentar atau bisa juga melalui grup yang sudah kita buat. Sekian materi hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.